Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Imam Fawid kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. 6 rumah di Madiun rusak diterjang angin kencang. Pembegal motor bersenjata tajam di Surabaya menangis saat diperiksa di kantor polisi. Belasan sumur warga di Kediri diduga tercemar minyak, airnya hitam dan menyala saat dibakar. Saudara, 6 rumah di Desa Pelumpung Rejo, Kabupaten Madiun rusak akibat diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi pada siang bolong ketika warga sedang istirahat di rumah. Kawasan Desa Pelumpung Rejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Senin siang diterjang angin kencang atau puting beliung. Sedikitnya ada 6 rumah rusak di bagian atap. Warga sempat panik karena angin berwarna hitam berputar-putar hingga beberapa menit. Apalagi peristiwa terjadi pada siang bolong, pukul 12:30 siang ketika warga sedang istirahat di rumah. Ya, awalnya 11:30 tadi ada angin seperti puting beliung. Angin besar dari arah utara ke selatan. Habis itu, ya ini yang rusak rumah-rumah ini ada, kalau nggak salah ada 6 rumah lebih lah. Arahnya dari mana tuh? Dari timur. Timur langsung gitu. Itu sempat panik gak Pak? Ya panik juga, di rumah ada orang tua masih sepak itu. Sempat menyelamatkan diri. Iya, lari keluar. Kalau ini kerusakan apa Pak? Kerusakan paling genteng, ya genteng aja dah jatuh semua. Gitu. Tapi nggak sampai menimpa. Ya nggak sampai korban jiwa nggak. Menurut warga di tahun 2023 hingga bulan September sudah 3 kali desa mereka diterjang angin kencang. Namun beruntung tidak ada korban jiwa. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. Saudara, kebakaran di kawasan Bromo terus meluas setelah di wilayah Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Senin pagi api mengarah ke selatan atau Malang. Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat akibat kebakaran habitat flora dan fauna Gunung Bromo kini rusak. Dari pantauan udara Minggu siang, asap tebal masih menyelimuti lereng Gunung Bromo dan membentuk cincin yang melingkari gunung. Sekitar 50 hektar lebih lereng dan padang savana di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ludes terbakar. Senin pagi api yang semula membakar sisi timur, utara dan barat bergerak ke arah selatan atau wilayah Malang. Sedangkan kebakaran di padang savana, Bukit Teletabis dan lereng gunung sisi timur telah padam dan hanya menyisakan asap. Saat ini ada 1 titik api yang membakar lereng Gunung Bromo. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bersama tim gabungan BNPB, BPBD, polisi, TNI, dan relawan terus berjibaku memadamkan api. Salah satunya dilakukan dari udara menggunakan helikopter jenis Super Puma yang mampu mengangkut air sebanyak 4.000 liter. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat habitat flora dan fauna rusak akibat kebakaran yang berlangsung 2 pekan ini. Di antara habitat yang terancam adalah vegetasi flora jenis tanaman edelweiss, anggrek tosari, dan fauna elang Jawa, burung hantu, kijang, serta ajax. Fire spot ya, kemudian kita bisa padamkan 4, tinggal 3 sampai kemarin, dan hari ini kita tahu tinggal 1 ya. Tapi 1 itu harus kita padamkan betul-betul, yang tidak hanya api tapi jangan asap juga harus tidak ada, karena ada kemungkinan masih ada bara. Jadi kita masih fokus proses pemadaman ya. Ini masih ada tim yang di atas di Gunung Matangan ya, ada 7 ribu kita kirim. Hanya sebentar juga saya ke sana. Ya. Kita biasa juga sampai malam pemadaman. Itu jadi nanti setelah pemadaman selesai baru kita identifikasi. Pihak Balai Besar TNBTS masih akan mencatat kerusakan dan dampak yang ditimbulkan sambil menunggu api padam seluruhnya. Pintu ke kawasan Gunung Bromo dari seluruh arah masih ditutup. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo.
Saudara, dampak ditutupnya seluruh pintu ke kawasan wisata Gunung Bromo akibat kebakaran hutan dan lahan mulai dirasakan para pelaku wisata di Probolinggo. Sejak beberapa hari terakhir penghasilan mereka berkurang karena banyak wisatawan yang membatalkan atau menunda kunjungannya. Suasana di pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo di Dusun Cemorolawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo sepi Minggu 10 September. Tak ada hilir mudik jeep khas Bromo yang biasanya mengangkut para wisatawan. Hanya beberapa kendaraan pribadi warga sekitar yang melintas. Ini terjadi setelah Gubernur Jawa Timur menginstruksikan penutupan seluruh pintu wisata Bromo hingga kebakaran di Padang Savana dan sejumlah lokasi padam. Dampak berkurangnya wisatawan dirasakan sejumlah pelaku wisata. Mereka mengaku penghasilannya turun akibat tidak adanya pengunjung. Memang itu mata pencaharian kami ya. Mungkin selaku sopir jeep juga tidak bisa jalan jeepnya, dan teman-teman juga banyak juga yang dirugikan seperti tukang ojek, terus warung-warung kopi yang ada di Bromo, kemudian penjual-penjual asongan. Itu ya semuanya nggak bisa jalan karena memang kan ditutup karena kebakaran ini kan. Ya, betul. Harapan kami kepada para wisatawan yang ke Bromo memang betul-betul menjaga. Untuk di Bromo Permai masih ini ada tapi tidak signifikan, hanya beberapa kamar aja yang cancel, khususnya yang sudah reservasi. Tapi yang jelas hanya yang walk-in aja yang tidak ada. Tingkat cuma itu aja. Keterisian kamar sendiri saat ini berapa Pak? Keterisian kamar selama ditutup ini masih di atas 70%. Belum dipastikan kapan pintu masuk wisata Bromo dibuka kembali. Gubernur Jawa Timur mengatakan wisata Bromo akan dibuka setelah kebakaran di Padang Savana padam. Hingga Minggu siang, kebakaran akibat flare atau kembang api yang dinyalakan wisatawan masih terjadi di sejumlah titik. Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari Balai Besar TNBTS, BPBD, TNI, Polri, para relawan, serta warga sekitar. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Menghalau lompatan api yang dari semakin meluas. Saudara, tak ada hujan dan angin, tiba-tiba pohon tua berukuran besar tumbang dan menimpa dua rumah di Jombang. Meski tak ada korban jiwa, namun kondisi kedua rumah rusak parah. Pohon Ambarawa berdiameter 3 meter dan tinggi mencapai 15 meter tiba-tiba tumbang dan menimpa dua rumah warga di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Pohon berukuran besar itu diperkirakan berusia puluhan tahun dan sudah rapuh. Akibat kejadian ini, rumah Khotim dan Jauhari rusak parah, terutama di bagian depan dan teras. Mengevakuasi pohon tidak bisa dilakukan secara manual, sehingga petugas BPBD Kabupaten Jombang memotongnya dengan gergaji mesin. Saya di dalam, tahunya ada brak itu, saya pikir ada kecelakaan. Saya langsung keluar, udah tahunya pohonnya tumbang. Itu menimpa apa Pak? Menimpa dua rumah. Ini pohon gara-gara apa bisa tumbang Pak diperkirakan? Mungkin dimakan usia Mas, keropos, bawahnya keropos. Saat kejadian pemilik rumah ada di dalam atau gimana Pak? Nggak ada, di luar semua yang punya rumah itu. Berarti tidak ada korban Pak ya? Nggak ada, cuma rumahnya rusak gitu aja. Pemilik rumah dan warga tidak ada yang mengetahui pasti penyebab robohnya pohon. Saat itu tidak ada angin atau hujan. Mereka hanya mendengar suara mirip tabrakan keras. Beruntung tidak ada korban jiwa sebab pemilik rumah berada di ruang tengah dan di luar rumah. Ini pohon apa Mas? Menurut warga ini pada umumnya pohon akbar, pohon yang biasa ditanam di jalan. Ukurannya dan tingginya? Untuk ukurannya sendiri diameternya 1,5. Jadi 1,5 meter, untuk lingkarnya kurang lebih 3 meteran. Dan ketinggian kurang lebih 15 meter. BPBD Jombang memastikan penyebab robohnya pohon adalah faktor usia dan kondisinya rapuh.
bahkan bagian bawah pohon keropos. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Pembegal motor bersenjata tajam di Surabaya menangis saat diperiksa di kantor polisi. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.